Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kautsari, surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar itu makiyatun, diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kalau Madaniyah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Salah satu ayatin surat Al-Kautsar itu ada 3 ayat kalau tanpa bismillah. Ada juga yang mengatakan ada 4 ayat kalau disertai dengan bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami a'tainaka telah memberikan kepadamu ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Apa yang Allah berikan? Al-Kautsar, nikmat yang banyak kalau secara umumnya. Tapi ulama tafsir itu banyak berpendapat bahwa Al-Kautsar itu bukan hanya nikmat yang banyak artinya. Tapi yang pertama, huwa nahrun fil jannati, bahwa Al-Kautsar itu diartikan sebagai sungai yang ada di surga. Pendapat yang kedua, bahwa adapun Al-Kautsar itu hauduhu, telaga taridu yang didatangi alaihi terhadap telaga tersebut ummatuhu, siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Jadi yang kedua, Al-Kautsar itu diartikan sebagai telaga yang nanti umatnya Nabi Muhammad akan meminum air yang ada di dalam telaga tersebut. Yang ketiga, wal kautsaru al khairu al katsiru, bahwa Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang banyak. Makanya kemudian diterjemahnya itu diartikan sebagai Kautsar itu adalah nikmat yang banyak. Minan nubuwati, kenabian, wal qur'ani, dan Quran, wasyafa'ah, dan syafaat, wa nahwiha. Fasolli, nah karena Allah telah memberikan kalian nikmat yang banyak, fasolli, maka sholatlah kalian, li rabbika, karena Tuhanmu. Apa itu? Sholat idin nahri, yaitu sholat idul adha. Wanhar, sembelihlah, nusukaka, kurbanmu. Inna syani'aka, sesungguhnya orang-orang yang membencimu, aimu bagidoka, atau orang yang membencimu wahai Muhammad, wal abtaru, merekalah orang-orang yang terputus. Apa yang dimaksud dengan al-abtar tersebut? Al-munqati'u an kulli khairin, yang terputus dari setiap kebaikan. Awil munqati'u, atau yang terputus al-akibi, keturunannya. Kita bahas ya. Pertama, tadi disebutkan bahwa surat Kautsar ini merupakan surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Alasannya karena berdasarkan dalil atau asbabun nuzul dari surat Al-Kautsar ini. Nazalat fil Asi, bahwa surat Al-Kautsar ini diturunkan kepada Al-Asi bin Wa'il. Saman Nabiya, menyebut Nabi Muhammad SAW abtaro, dengan sebutan orang yang terputus keturunannya. Hal itu terjadi ketika inda mauti ibnihi, ketika anak Nabi Muhammad SAW itu yang bernama Al-Qasim itu meninggal. Kejadian ini terjadi ketika Nabi masih berada di kota Mekah, sehingga ulama yang pertama dengan pendapatnya itu mengatakan bahwa surat Al-Kautsar ini makiyah, diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ada juga yang mengatakan bahwa surat Al-Kautsar ini adalah surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Dalilnya apa? Karena di ayat yang kedua itu kan ada fasolli li rabbika wanhar, ada perintah yang Allah tujukan, yaitu perintah untuk melaksanakan sholat sunnah idul adha dan juga berkurban. Nah, perintah kurban ini Allah turunkan pada 1 Hijriah. Nah, kalender Hijriah itu kan dimulai ketika Nabi Muhammad mulai hijrah, dan ketika Nabi sudah berada di Madinah, turunlah perintah untuk berkurban. Kenapa terjadi perbedaan? Karena semua ulama memiliki dalil masing-masing yang jadi pegangannya. Dalam beragama itu, ketika memiliki dalil untuk melaksanakan syariat, maka itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu melaksanakan suatu ibadah dengan tanpa dalil. Dan itulah yang disebut dengan bid'ah.
Lantas, untuk apa sih mengetahui makiyah dan madaniyah? Apakah hanya sebatas pengetahuan saja atau ada implikasi terhadap dalil hukumnya nanti? Pentingnya mengetahui makiyah madaniyah ini, yang pertama, ketika ada ayat yang dirasa ada pertentangan atau ada kontradiksi dari segi makna dan dari segi pemahaman, nah itu bisa diatasi salah satu caranya dengan memahami makiyah dan madaniyah suatu ayat. Urgensi yang keduanya itu bisa memahami konteks sejarahnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena Al-Quran itu ketika diturunkan tidak sepi dari peristiwa sosial yang terjadi pada masa itu. Al-Kautsar itu kan tadi disebut sebagai nahrun fil jannah, sungai yang ada di surga. Ada juga yang menyebutkan hauduhu taridu alaihi ummatuhu, telaga Kautsar yang nanti akan diminum oleh umatnya Nabi Muhammad. Ada yang menyebutkan telaga Kautsar ini nanti ada di padang mahsyar. Ketika nanti kita berkumpul, itu kan manusia dibangkitkan dalam berbagai macam keadaan. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan kehausan. Ada juga yang tidak. Yang tidak ini siapa? Mereka as-shaimun, mereka yang senantiasa berpuasa. As-shaimun ini ketika Allah bangkitkan nanti, itu sudah disiapkan malaikat yang nanti akan menghantarkan makanan dan minuman ketika mereka bangkit. Ada juga manusia nanti yang akan dibangkitkan dalam keadaan kehausan yang amat sangat. Maka beruntunglah umat Nabi Muhammad yang ketika nanti dibangkitkan itu mendapatkan kesempatan meminum dari telaga Al-Kautsar. Ada juga penafsiran secara bahasa bahwa Al-Kautsar itu disebut sebagai Al-Khairu Al-Kathiru, nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Allah itu telah memberikan kepada Nabi Muhammad itu nikmat yang banyak. Nikmat apa saja? Yang pertama, an-nubuwah, yaitu kenabian, wal Quran, dan Al-Quran. Al-Quran itu kan menjelaskan dirinya kan hudal linnas, terus hudal lil muttaqin, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan lain sebagainya. Petunjuk yang menjadikan manusia itu terang jalannya, akan terhindar dari berbagai macam kegalauan, keterputusasaan. Ibarat tumbuhan yang berada di pinggir sungai, akan sangat mustahil pohon tersebut mengalami kekeringan. Karena apa? Airnya itu berada di sampingnya. Begitu juga dengan umatnya Nabi Muhammad. Andai mereka mau senantiasa hidup seperti hidupnya Nabi, melaksanakan syariat seperti yang sudah diajarkan oleh Nabi, maka masalah kehidupan apapun akan bisa teratasi. Karena apa? Kita sudah punya petunjuk. Orang kalau sudah punya petunjuk ketika menjalankan hidup, ya sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan. Fasholli lirabbika, maka sholatlah. Nah, kata kuncinya selain sholat, lirabbika, karena tulus, ikhlas hanya untuk Allah. Seperti yang ada di surat Al-An'am itu kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi bil alamin. Harusnya kan kita seperti itu ketika beribadah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin. Petunjuk Qur'annya kan harusnya seperti itu. Kalian ngaji gitu kan ibadah. Ke kampus kalau diniatkan lillahi ta'ala, maka setiap langkah kalian itu kan akan bernilai ibadah. Nah itu kalau kita sudah menyadari bahwa tingkah laku kita di dunia ini merupakan ibadah kepada Allah. Makanya mulai dari sekarang, cobalah sebisa mungkin ketika melakukan apapun, mulailah tanamkan di dalam hati kesadaran, saya melakukan aktivitas ini, saya niatkan hanya lillahi ta'ala. Supaya apa? Tidak kecewa. Nah, itu batasan pertama. Batasan yang kedua yang diberikan Al-Quran itu untuk tidak sombong. Maksudnya apa? Ketika melaksanakan ibadah, sholat, ngaji, terus kuliah, atau sedekah, berbagai macam hal yang bernilai ibadah, usahakan hilangkan rasa sombong ketika melakukannya. Kenapa? Allah sudah mengingatkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bahwa Allah itu
ketika kalian melakukan ibadah itu amat sangat senang. Seperti ngaji nih, itu kan banyak hadis ketika ada orang yang berkumpul di majelis ilmu, itu akan ada malaikat yang berseliweran mencari siapa saja yang berada di majelis ilmu. Apa yang mereka doakan itu akan Allah kabulkan. Gitu. Salah satu doa yang mustajab itu berdoa ketika berada di majelis ilmu. Waqala rabbukum ud'uni. Allah itu menyuruh kita ketika melakukan ibadah, berdoalah kepada Allah, astajib lakum, maka aku akan mengabulkannya. Nah, tapi innal ladzina yastakbiruna, ketika kalian beribadah tapi merasa dirinya paling tinggi, kemudian merendahkan temannya atau orang lain, nah itu termasuk sifat sombong. Sayadkhuluna jahannam. Bukan pahala yang didapat, tapi Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Bukan hanya dimasukkan ke dalam neraka, dakhirina, tapi dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Contoh kasusnya aja deh, di surat Al-Baqarah itu kan disebutkan bagaimana kesombongan iblis yang tidak mau sujud penghormatan kepada Adam. Tapi apa yang dikatakan oleh iblis? Ya Allah, saya lebih mulia daripada Adam. Nah, di situ titik merendahkan orang lainnya di situ. Meninggikan dirinya sendiri, merasa di iblis ini lebih mulia daripada Adam, kemudian merendahkan Nabi Adam dengan cara, aku lebih mulia daripada Nabi Adam. Nabi Adam itu tercipta dari tanah, aku tercipta dari api. Nah, di situ titik sombongnya. Yang terjadi dengan iblis apa? Iblis itu ahli ibadah, ahli zikir. Tapi apa? Adanya rasa sombong di dalam diri iblis yang menyebabkan Allah murka, kemudian Allah mengeluarkannya dari surga sampai hari kiamat mereka hidup dan nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Gitu. Makanya hati-hati dengan rasa menyombongkan diri sendiri. Dan kemudian ada rasa, iya, Nabi kan sudah mewanti-wanti, musuh kalian teh bukan orang lain, tapi diri sendiri. Bagaimana ketika sudah mampu mengalahkan diri atau mengendalikan lah ya diri sendiri, maka di situ derajat kalian akan Allah tingkatkan. Makanya Allah mengancam di sini, ketika kalian ibadah, hilangkan rasa sombong. Ketika kalian melakukan sesuatu, hilangkan rasa sombong. Yang terjadi kalau kalian masih mempunyai rasa sombong itu, Allah akan memasukkan kalian ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Padahal kan kita melakukan kebaikan nih, tapi malah dimasukkan ke dalam neraka. Gugur gitu ya kebaikannya. Bukan hanya gugur, tapi jadi ayat kedua ini titik tekannya itu sholatlah, kemudian berkurbanlah, atau secara umumnya itu beribadahlah kalian li rabbika, hanya tulus ikhlas kepada Allah. Yang keduanya, hilangkanlah rasa sombong ketika beribadah atau hidup di muka bumi. Hilangkanlah rasa sombong. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu, aimu bagidoka, wal abtar, merekalah orang yang terputus. Syani'aka itu berasalkan dari kata syana'a, berarti kebencian. Kalau dalam Al-Quran itu syani'aka ini merupakan kata yang Al-Quran gunakan untuk menunjukkan kebencian, tapi kebencian itu bukan pada tempatnya gitu. Seperti kebencian kaum kafir Quraisy itu kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu kan kehilangan anaknya. Anaknya Nabi Muhammad yang masih hidup, Fatimah, yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib, kemudian melahirkan anak Hasan Husain. Nah, dari Hasan Husain inilah garis keturunan Nabi berlanjut dan akan ada sampai nanti hari kiamat. Inna syani akahual abtar. Abtar itu kan berasal dari kata bataro, yang berarti terputus sebelum sempurna. Kalau dikaitkan abtar ini dengan subjeknya itu hewan, maka semisal cacak itu abtar, bahwa cacak itu ekornya terputus kalau dikaitkan dengan hewan. Tapi kalau dikaitkan dengan manusia, yang terputus itu adalah keturunannya. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa al-munqati di sini atau yang terputus di sini adalah an kulli khairin, terputus dari berbagai macam kebaikan. Dan ayat ketiga ini sebagai kabar gembira pada Nabi Muhammad bahwa yang abtar itu bukanlah Nabi Muhammad, melainkan
As bin Wa'il. Dan juga sebagai ancaman ketika mencemooh Nabi Muhammad, cemoohannya itu akan kembali lagi kepada dirinya sendiri. Nasab Nabi Muhammad itu nggak terputus, baik secara ideologis maupun biologis itu akan tetap. Karena salah satu pertimbangannya dari secara biologis itu dari Siti Fatimah Zahra yang melahirkan anak Husain dan Hasan itu. Nah, kalau dari sisi ideologis itu sebagai kabar gembira bahwa Nabi Muhammad ini namanya tidak akan terputus, akan terus disebut-sebut sampai nanti akhir zaman. Disebut-sebutnya di mana? Salah satunya ketika azan. Nama Nabi Muhammad itu akan selalu disebut. Itu mungkin untuk kali ini tafsir dari surat Al-Kautsar. Ada yang mau menyimpulkan tadi surat Al-Kautsar? Al-Kautsar itu artinya telaga. Ada 3 pendapat tadi. Nahrun fil jannah, sungai yang ada di surga. Sungai yang ada di surga. Yang kedua artinya telaga yang nanti akan didatangi oleh umatnya Nabi Muhammad. Ya. Yang ketiga Al-Kautsar diartikan sebagai al-khaira al-katsira, kebaikan yang banyak. Ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, salat dan berkurban. Kata kuncinya ada di li rabbika, tulus ikhlas karena Allah. Ketika beribadah jangan sampai muncul rasa sombong yang kemudian merendahkan orang lain. Ayat yang ketiga, poinnya apa? Kafir Quraisy yaitu As bin Wa'il yang menyebut Nabi sebagai abtar atau yang terputus garis keturunannya ketika anaknya Nabi Muhammad yang bernama Qasim itu meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.